Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan di tengah mungkin setiap pergumulan yang kita hadapi seminggu ini. Tapi itu adalah satu pertolongan Tuhan ketika kita dipimpin untuk boleh berkumpul, diberikan satu kerinduan yang besar buat kembali bersama-sama dibentuk di dalam ibadah ini. Maka mari kita memberikan hati dan pikiran kita untuk perenungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Adapun tema yang mau kita lihat bersama dari perenungan pagi hari ini yaitu proses pemeliharaan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca nas yang menjadi dasar perenungan kita. Kita akan membaca dari Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat 6, nanti ayat 7 Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya. Kita akan berganti-gantian bersama-sama membaca ini. Ayat 6 akan saya baca, kemudian ayat 7 nanti Bapak Ibu Saudara boleh membantu saya untuk membacanya. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Maka mari kita semua boleh membuka Alkitab kita dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Yesaya 55 ayat 6 sampai 11. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan, tetapi mau menjadi para pelaku firman dan menjadi saksi-saksi tentang firman yang kita renungkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, suatu hari Bapak Ibu, ada seorang anak, dia seperti biasa melihat mamanya lagi duduk santai di teras. Mamanya lagi duduk santai di teras, kemudian mungkin ya seperti biasa begitu ya, di teras rumah, ya mungkin banyak nyamuknya, kemudian mamanya menggunakan raket nyamuknya. Dia menggunakan raket nyamuknya sambil duduk santai, Bapak Ibu Saudara. Anak ini penasaran. Anak ini nanya, "Ma, itu buat apa?" Terus mamanya ngejawab kan, "Oh, nah ini buat ngusir nyamuk. Adik jangan main-main ya, nanti kesetrum. Jangan main-main pakai alat ini ya, ini bukan mainan, nanti kamu kesetrum," kata mamanya. Tapi anak ini penasaran tuh, karena waktu mamanya pakai itu rakit nyamuk gitu ya, sambil duduk santai di teras, ada suara yang menarik buat anak ini gitu ya, tas tes gitu. Wah, apa itu? Anak ini penasaran Bapak Ibu Saudara. Ingin rasanya dia tahu tuh, kenapa ya kok bisa ada suara seperti itu muncul. Lalu suatu ketika Bapak Ibu Saudara, mamanya duduk di teras di suatu sore dengan raket nyamuk yang biasanya dipakai mamanya, dengan suara yang menarik tadi gitu ya buat anak ini, tas tes gitu ya. Kemudian tiba-tiba handphone mamanya berdering dari kamar.
Berdering dan mamanya langsung buru-buru ke kamar, tuh raket diletakkan di kursi di mana mamanya tadi duduk, lalu mamanya cepet-cepet ke belakang ke kamar. Barangkali si anaknya dalam hati begini Bapak Ibu Saudara, ini kesempatanku gitu ya. Waktunya meneliti raket itu. Langsung tuh si anak, kesempatan itu dia gak sia-siakan, dia manfaatkan. Dia ambil tuh raket nyamuk Bapak Ibu. Kemudian dia cepet-cepet cek, mana nih tombolnya nih, mana nih. Dan dia tekan, kok gak bunyi gitu ya, kok gak bunyi. Lalu karena udah panik tuh, mamaku bentar lagi datang gitu ya, panik dia. Terus dia pegang tuh jaringnya, yang biasanya dari situlah muncul suara tas-tes tadi gitu ya. Dia tekan tombolnya, dia pegang jaringnya kemudian tas. Muncullah suara teriak dari depan teras. Aduh sakit kata. Mamanya langsung panik, mamanya langsung maju ke depan gitu ya. Baru mamanya bilang, itulah mama kan udah larang. Mamanya datang marah-marah. Kan mama udah bilang, nanti kesetrum. Bener kan? Kemudian anaknya bilang, iya ma, sakit, aduh sakit, ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau Anda misalnya nih, Anda adalah ibunya atau Anda adalah ayahnya, Anda sudah peringatkan tuh anak, jangan pegang, nanti celaka. Dan waktu peringatan Anda itu enggak didengar, kemudian seperti cerita tadi, celaka itu terjadi, apa yang menjadi respon Anda? Saya rasa Anda akan berkata, mungkin sambil sedikit nyubit tuh anak gitu ya. Udah mama kasih tahu kan, udah papa kasih tahu kan, jangan pegang, jangan mainin itu, kan bener, kamu kesetrum. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya Anda misalnya jadi ayahnya atau ibunya. Setelah itu sebagai orang tua pada umumnya, apakah kita hanya akan memarahinya gitu ya? Udah mama kasih tahu kan, udah papa kasih tahu kan sambil dicubit gitu. Apakah habis itu dibiarin gitu, malah dikasih lagi, nih pegang 5 jarinya mesti pegang nih, tas gitu. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Itu mungkin orang tua yang gak normal begitu ya. Tapi orang tua yang normal gimana? Setelah dimarahin tadi, dicubit gitu, udah mama kasih tahu kan, udah papa kasih tahu kan, setelah itu biasanya kita ngapain? Apakah kita hanya ngebiarin gitu aja? Saya rasa gak begitu. Oke lah, kita akan marah kepada si anak. Tapi setelah itu barangkali kita akan memegang tangannya kan. Kita pegang tangannya, jarinya yang tadi sakit mana. Lalu biasanya ada sedikit trik sulap klasik gitu ya. Kemudian kita pegang, kalau misalnya luka ringan, kita pegang jarinya yang kesakitan, kemudian kita tiup, sembuh. Jangan bandel lagi ya. Gitu ya Bapak Ibu biasanya kan. Kalau luka ringan, kalau luka berat dibawa ke rumah sakit ya, gak sembuh ntar. Gitu ya biasanya Bapak Ibu. Terus kita bilang jangan bandel lagi. Jadi Bapak Ibu, dalam parenting kita mungkin ada disiplin kepada anak yang memberontak. Tapi ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi si anak, bahkan ketika dia memberontak. Setidaknya kalau kita lihat ayat tadi Bapak Ibu, pasal tadi. Demikianlah gambaran Yesaya 55 ini. Bagaimana gambaran antara hubungan Allah dengan Israel digambarkan seperti kisah tadi. Latar belakang Yesaya 55 dipenuhi dengan orang Israel yang terpuruk, mereka melanggar perintah Allah, akhirnya terpuruk. Udah diingatkan Tuhan tuh, jangan berperang, jangan bergabung dengan bangsa-bangsa asing itu, kemudian berperang. Kalau kamu bergabung dengan mereka, kamu kalah, kemudian kamu dibuang jauh dari tanah kelahiranmu. Tapi orang Israel itu seperti anak kecil tadi, Bapak Ibu Saudara, penasaran dan ngerasa bergabung dengan mereka, memikirkan cara terbaik untuk menang dengan pikirannya sendiri, itu kelihatannya lebih menarik. Dan akhirnya mereka melanggar perintah Allah, lalu ikut-ikutan
berperang, kalah. Dibuanglah ribuan kilometer dari kampung halaman mereka. Kemudian mereka nggak berdaya. Apa yang bisa diperbuat di pembuangan, Bapak Ibu? Mereka terpuruk. Mereka ingin sekali dipulihkan. Aku ingin cepat-cepat pulang. Aku ingin bangsaku pulih kembali. Mereka ingin segera kembali ke Israel secepat mungkin. Mereka sadar kok, Bapak Ibu, iya loh, kami salah. Kami layak mendapatkan hukuman. Tapi kami ingin cepat-cepat pulih. Ada nggak jalan cepatnya gitu. Begitu inginnya mereka kembali pulih dari kondisi terpuruk di pembuangan. Saking pengennya nih pulih cepet-cepet nih. Akhirnya mereka dengerin tuh nabi-nabi palsu yang berkata, besok kamu akan segera kembali. Dipercaya tuh sama mereka. Mereka begitu bersemangat waktu mereka mendengar nabi-nabi palsu itu. Kita akan segera cepat kembali nih. Proses Tuhan ternyata secepat itu ya. Tapi ternyata itu palsu, Bapak Ibu. Palsu. Bukan begitu cara main Tuhan, istilahnya gitu ya bahasa zaman sekarang. Jadi mereka udah jatuh gitu ya. Ketimpa tangga lagi. Udah jatuh di dalam pembuangan, ditipu lagi sama nabi palsu. Jadi itulah gambaran orang Israel waktu itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada seorang anak, dia ditaruh di panti asuhan. Dan sekedar untuk menghibur anak ini, orang-orang di sekitarnya berkata, sering bilang begini ke dia supaya dia terhibur gitu ya. Besok kamu pulang kok, nak. Besok kamu pasti pulang kok. Dia nangis, tapi hiburan orang ke dia apa? Iya, nanti kamu cepat-cepat pulang, besok pasti pulang kok. Dia menunggu-nunggu. Dari besok ke besok, besok ke besok, tapi gak pulang-pulang. Dia begitu berharap, tapi gak ada yang terjadi. Tapi dia akhirnya gimana, Bapak Ibu? Dia cuma bisa duduk di pojok panti asuhan itu. Dan ketika seseorang datang ingin berbincang kepadanya, dia berkata begini, aku gak percaya lagi sama siapapun, semuanya pembohong. Orang Israel dalam kondisi yang begitu. Mereka sadar, iya kami berdosa, ini salah kami. Sudah jatuh, malah percaya lagi dengan para nabi palsu. Dan di dalam kondisi yang terpuruk di pembuangan itu, mereka sama sekali gak berdaya lagi di pojok keputusasaan. Pada kondisi begitulah Bapak Ibu, firman ini datang kepada mereka. Firman yang tadi berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan ingin tegur mereka. Aku tuh punya rencana loh. Aku punya jalan. Tapi gak secepat itu. Gak seinstan itu. Gak seinstan yang kalian mau. Tapi satu hal yang pasti, aku gak meninggalkan kalian. Sebab aku punya rencana. Dan bagaimana rencana dan jalan Tuhan itu Bapak Ibu? Mungkin kita bertanya-tanya, iya, tapi gimana bentuknya gitu ya. Bagaimana rencana dan jalan Tuhan itu bekerja? Kita lihat di ayat 10. Itu digambarkan, sebab seperti hujan, seperti salju gitu ya, turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu, ini apa artinya? Ini gambaran. Ini gambaran tentang jalan Tuhan yang gak cepat, yang gak instan, tapi ada prosesnya.
Dan artinya bukan berarti Tuhan itu gak ngapa-ngapain. Tangan Tuhan senantiasa bekerja untuk umatnya. Bapak Ibu, air tuh tadi ya, air yang jatuh ke bumi, diserap oleh tanaman, dan kemudian menghasilkan buah, itu butuh waktu kan? Tapi poin pentingnya adalah di dalam proses itu ada kepastian yang akan terjadi di situ, dan itulah yang digambarkan firman Tuhan. Itu berbeda banget dengan ekspektasi orang Israel yang pengen segala sesuatu secepat kilat gitu. Tapi firman Tuhan secara umum juga digambarkan bekerja dengan perlahan. Dan janji yang tertuang dalam firman-Nya itu berproses dengan kepastian yang bisa dipercaya. Kalau kita mungkin melihat satu botol minuman anggur gitu ya, mungkin kita akan melihat yang gak tahu prosesnya, kita akan menganggap itu gampang dan cepat mungkin ada. Dalam proses pembuatan minuman anggur, kita bisa menemukan tahun itu pembuatannya sangat lama. Kita yang mungkin menikmati hari ini minuman itu, kita gak tahu betapa lama anggur itu harus diproses Bapak Ibu. Dari pokok anggur yang belum berbuah sampai di tangan kita, dari pokok anggur yang berbuah, yang belum berbuah sampai siap dipanen, itu butuh waktu yang panjang. Mungkin bagi kita proses pengolahan itu biasa tapi gitu ya. Ya memang biasalah Pak Samuel. Anggur dalam buahnya kemudian menjadi minuman anggur itu prosesnya panjang gitu. Setiap minuman anggur pada umumnya ya butuh proses yang panjang untuk siap dinikmati gitu ya. Sewajarnya memang satu minuman anggur begitulah gitu, butuh proses dari dipetik, kemudian diolah sampai menjadi satu minuman. Bisa bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya karena saya belum pernah menanam anggur dan membuat anggur gitu. Tapi pasti ya dalam dia bertumbuh, menghasilkan buah, kemudian menjadi satu minuman yang enak gitu ya, pasti butuh proses yang panjang. Makanya Bapak Ibu kalau kita baca perjanjian baru tuh, dan kita ingat kisah Yesus yang mengubah air menjadi anggur dalam hitungan detik mungkin ya, situlah kita akan berkata pasti, itu yang gak biasa. Kalau minuman anggur yang proses panjang tadi itu biasa, saya gak mau. Itu mah saya bisa buat sendiri mungkin ya. Tapi itu yang gak biasa. Yang Tuhan lakukan Yesus, yang Yesus lakukan tadi. Dalam sekejap air jadi anggur. Bukan air butuh bertahun-tahun kemudian jadi buah anggur dalam pengolahan. Itu yang lebih keren. Proses yang cepat tadi itu yang saya mau. Biasa begitu ya Bapak Ibu. Proses yang bisa berjalan bertahun-tahun itu bisa dipersingkat Yesus dalam sekejap. Tapi coba perhatikan dengan seksama Bapak Ibu Saudara. Poin pentingnya di sini apa? Air, tadi yang dibilang Yesaya, air yang jatuh ke tanah itu, kalau kita ilustrasikan dengan pokok anggur, itu mendorong pertumbuhan pokok anggur ya. Air itu jatuh ke tanah lewat hujan, kemudian membantu pertumbuhan pokok anggur gitu ya. Esensinya sama nggak Bapak Ibu dengan air yang Tuhan Yesus pakai di tempayan waktu dia mengadakan mukjizat? Rasanya sama. Dalam artian maksudnya airnya nggak beda. Nggak ada tuh di Alkitab bilang ini air sparkling water gitu ya. Tapi air yang itu beda gitu. Enggak. Di Alkitab nggak dibilang tuh itu airnya jenis apa, pH-nya berapa. Enggak. Poin pentingnya adalah sama-sama air. Esensinya nggak berbeda. Air yang Tuhan Yesus pakai di tempayan dengan air yang digambarkan oleh Yesaya untuk menumbuhkan satu tumbuhan demi kepentingan kita, demi pemeliharaan kita. Gak ada yang spesial dari air yang Yesus gunakan waktu mengadakan mukjizat. Bedanya air yang mendorong pertumbuhan pokok anggur, dia melewati proses yang panjang untuk menghasilkan minuman anggur. Sedangkan yang satu lagi yang Yesus lakukan, dia melewati proses yang singkat di tangan Yesus dan kita menyebutnya mukjizat. Tapi dua hal ini
yang ingin Tuhan sampaikan lewat firman-Nya adalah tentang bagaimana tuh Tuhan bekerja memelihara kita. Dua-duanya bentuk pemeliharaan Tuhan. Yang satu itu pemeliharaan umum yang butuh proses. Dan yang satu itu pemeliharaan yang biasa kita sebut mukjizat dan sifatnya memang cepat terwujud. Dan biasanya kita pilih itu ya Bapak Ibu. Yang cepat tadi kan, Tuhan adakanlah mukjizat untukku dalam hal kondisi tertentu. Maka gak sedikit orang Kristen karena terlalu milih bagian pemeliharaan tadi, mengenyampingkan cara Tuhan memelihara dengan proses, merasa bahwa pemeliharaan Tuhan itu ya ini doang nih, mukjizat doang tuh baru pemeliharaan Tuhan. Kalau yang pakai proses bukan pemeliharaan Tuhan. Maka akhirnya gak sedikit orang yang kemudian cari-cari pemeliharaan Tuhan yang seperti itu dalam bentuk yang cepat. Dan mereka berkata, kalau gak cepat, berarti Tuhan gak bekerja. Berarti doa saya gak terjawab tuh. Ada pula yang berpikir, oh pasti karena saya kurang saleh nih, makanya pemeliharaan Tuhan yang cepat tadi gak datang ke saya. Saya mungkin kena hukum Tuhan nih, makanya itu gak terjadi ke saya. Makanya doa saya belum terjawab nih. Karena kita terlalu kadang-kadang memikirkan cara pemeliharaan Tuhan yang cepat tadi. Kita pengen yang itu, pengen yang mukjizat. Kita melupakan pemeliharaan Tuhan yang butuh proses. Cara Tuhan yang juga ada untuk kita Bapak Ibu. Perhatikan kepada umat Israel yang ingin cepat-cepat pulang itu. Tuhan memberi gambaran jalannya dan rancangannya itu seperti air yang jatuh, membuat bumi subur, menghasilkan buahnya. Berarti butuh proses. Itu pun adalah cara Tuhan. Dan di dalam proses itu ada jaminan Tuhan yang bekerja, yaitu firman. Firman yang berkarya. Tuhan berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sayangnya Bapak Ibu, sebagian orang Kristen tidak begitu mau percaya dengan itu. Pak, habis didoain saya gak sembuh-sembuh tuh Pak. Gak sembuh. Saya udah ngelakuin disiplin rohani loh, doa rutin, tapi kok gak ada yang terjadi tuh. Berarti Tuhan gak berkarya. Bapak Ibu, suatu waktu seorang hamba Tuhan yang biasanya di dalam ibadah-ibadah pemulihan rohani, kesembuhan ilahi gitu ya, mungkin kita tahu lah yang saya maksud gitu ya. Seorang hamba Tuhan yang bisa melayani di kesembuhan ilahi yang katanya mengadakan mukjizat, kemudian dia pergi berobat Bapak Ibu. Karena kurang enak badan dia pergi ke tempat satu pengobatan. Lalu waktu ada di sana temannya ngelihat, temannya datang gitu ya, juga ada di tempat itu. Kemudian temannya nanya, "Loh, tumpang tangan gak cukup tah bro?" Kemudian temannya ini sedang bercanda Bapak Ibu, gak serius-serius amat karena mereka teman dekat sebetulnya. Jadi obrolan itu santai. "Loh, tumpang tangan gak cukup tah bro?" Karena biasanya dia menumpang tangani orang dan melakukan kesembuhan ilahi gitu ya. Terus hamba Tuhan ini menjawab, "Orang yang mengobati di sini juga dikasih talenta sama Tuhan, biar aku sembuh." Bro, ini kerjaan Tuhan juga loh, katanya. Bapak Saudara, mungkin kalau kita lihat mereka yang melakukan kesembuhan ilahi, mengadakan mukjizat yang seolah-olah bisa menyatakan pemeliharaan Tuhan yang cepat tadi untuk kita, ternyata mereka pun sebetulnya butuh dan kadang-kadang dikasih pemeliharaan Tuhan yang berproses. Lewat dokter mungkin kalau sakit, lewat pengobatan, lewat obat. Mereka juga butuh proses, dan kalau orang yang seperti ini, hamba Tuhan yang seperti ini pun bisa memikirkan secara utuh gitu ya. Maka sayang kalau kita hari ini berpikir, kalau Tuhan gak kasih jawaban doa yang ku mau cepet-cepet, maka Tuhan gak bekerja. Sayang sekali kalau kita berpikir begitu. Bapak Saudara,
Tuhan bisa bekerja lewat mukjizat secara cepat, tapi secara umum jangan abaikan bahwa Dia juga bisa bekerja seperti tetesan air yang membuat tanah subur dan muncullah padi berisi, kemudian dihasilkan untuk menjadi nasi buat kebutuhan kita. Tuhan juga bekerja lewat itu. Tuhan juga bekerja di dalam proses, baik lewat mukjizat atau tidak. Dua-duanya adalah pekerjaan Tuhan yang sama-sama baik, sama-sama hebat. Bukan kita yang punya hak untuk menentukan yang mana yang Tuhan hendak lakukan buat kita. Bukan cepat atau tidaknya pemeliharaan Tuhan untuk kita yang mesti kita perhatikan, bukan itu, bukan cara Tuhannya Bapak Ibu. Tapi perhatikan, yang mesti kita fokuskan adalah tentang kepastiannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang gak pernah diem waktu melihat kita menderita. Itu yang mesti diperhatiin. Bersyukur Bapak Ibu, kalau mungkin di antara kita pernah melihat Tuhan bekerja dengan cepat gitu ya. Kemudian kita berkata, itu mukjizat. Ya bersyukur kalau kita pernah mengalami itu. Mungkin ada suatu kecelakaan, ada suatu permasalahan, dan dengan instan, dengan cepat tuh Tuhan kasih jawaban, Tuhan kasih solusi. Bersyukur. Tapi kita juga harus menerima. Kita juga harus percaya. Waktu Tuhan bekerja dengan lebih pelan. Waktu Tuhan bekerja melewati proses, itu juga jangan diabaikan. Karena kata Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu. Jadi jangan ngambek ya Bapak Ibu Saudara, kalau doa kita belum terjawab. Anda sudah mengikuti firman Tuhan, maka teruslah berdoa. Tetapi mungkin sesuatu belum terjadi, maka janganlah kita kecewa. Percayalah Bapak Ibu, di atas setiap pergumulan dan ketekunan kita, satu hal yang perlu kita sadari, Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang ibu berkata begini, aduh, udah 3 bulan saya berdoa, gak ada kepastian, gak ada jawaban. Maleslah berdoa, percuma katanya. Lalu rekan di sampingnya yang mendengar keluh kesahnya gitu ya, rekannya berkata, kamu masih 3 bulan, saya udah 3 tahun, doakan anak saya. Tapi malah makin liar aja tuh anak gitu. 3 tahun loh, masih 3 bulan. Oh 3 tahun ya? Iya Bu, 3 tahun. Capeklah. Anak kok makin kayak gitu. Wes gak kuat gitu katanya. Terus tiba-tiba ada seorang oma yang ikut di dalam komunitas itu adalah komunitas sharing sebetulnya Bapak Ibu. Seorang oma yang dari tadi diem gitu ya, dengerin mereka yang berkeluh kesah dengan 3 tahun, 3 bulan. Oma ini berkata, tenang, masih 3 bulan, masih 3 tahun. Aku ini loh udah 30 tahun berdoa, nungguin suamiku tuh, belum tobat-tobat tuh, belum mau percaya Yesus tuh. Tapi ya aku kok masih yakin ya, Tuhan ini lagi bekerja. Bapak Ibu, itu kan yang namanya iman. Walau enggak melihat, walau enggak instan, aku yakin Tuhan bekerja. Amin. Suatu saya waktu pulang ke Medan gitu ya, beberapa tahun lalu, saya penasaran tuh sama pohon jambu di taman rumah saya. Saya datang, kemudian hal yang pertama saya lihat, saya cari adalah pohon jambu itu Bapak Ibu Saudara. Saya langsung ke pohon itu, ke taman itu dan ngelihat, wah
buahnya udah banyak banget waktu itu. Saya ngomong ke mama saya, "Mah, cepet ya pohon ini berbuah," gitu. Udah banyak banget tuh, sampai banyak yang berjatuhan Bapak Ibu di samping-sampingnya gitu. Terus mama saya jawab, "Enak banget kamu bilang cepet gitu ya. Kamu aja udah lama gak lama pulang gitu, udah lama gak pulang. Tahu-tahu datang-datang udah pengen makan buahnya aja. Hampir tiap hari loh itu," kata mama. Mama jaga supaya gak busuk rantingnya. Jagain tuh akarnya, kadang-kadang ada hama entah apa gitu di sampingnya. Itu dipelihara supaya sehat, dijaga supaya nggak ada yang nyolong tuh buahnya. Jadi kamu pulang bisa makan buahnya. Bapak Ibu Saudara, kita yang nggak tahu proses kadang-kadang kita bilang itu cepat. Mungkin kita lihat gitu ya, ada orang yang bertahan dalam imannya terus berharap sama Tuhan 30 tahun mungkin. Bagi kita biasa aja. Atau kadang-kadang mungkin kita ngerasa kalau kita nggak tahu tuh panjangnya waktunya, mungkin kita akan ngerasa biasa aja perjuangannya. Tapi buat mereka yang tahu tuh prosesnya, tahu panjangnya, buat mereka yang terus merawat, menjaga prosesnya setiap hari, mereka yang tahu panjangnya proses itu, dalam menantikan jawaban doa untuk pemeliharaan Tuhan yang kita harapkan, ataupun untuk orang-orang yang kita kasihi, yang kita ingin doakan, itu juga ada proses. Dan kadang-kadang memang hanya Tuhan dan kita yang tahu panjangnya, prosesnya, pergumulannya. Tapi jangan lupa bahwa di balik proses pemeliharaan itu, tadi ada apa? Kuasa firman Tuhan. Kuasa firman itu bekerja Bapak Ibu, berkarya lewat berbagai cara. Satu hal tujuannya, untuk mewujudkan kepastian bahwa Allah gak akan membiarkan kita menderita. Dia akan memberikan segala yang terbaik untuk setiap jawaban doa kita. Maka jangan sepelekan kuasa firman Tuhan. Di tengah proses yang panjang, hari ini kita diingatkan, ada kuasa firman yang akan menolong kita di dalam proses yang panjang yang mungkin orang-orang gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kepada orang Israel yang dalam keadaan putus asa, tadi ya udah jatuh, ketimpa tangga lagi, udah jatuh di dalam pembuangan, ditipu nabi palsu lagi. Bagi mereka Allah berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bapak sendiri Tuhan, kalau kita baca Injil Yohanes gitu ya, di atas semua ini kalau kita baca Injil Yohanes, ada kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Bunyinya begini, mungkin kita familiar dengan ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Tapi yang menarik di sini adalah coba perhatikan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat Bapak Ibu, firman yang tadi katanya akan selalu menolong kita, firman yang akan terus menaung kita di dalam proses pemeliharaan Tuhan yang memang kadang-kadang panjang itu. Firman itu menjadi manusia. Rancangan Tuhan ada, dan di dalam rancangan yang panjang itu kadang-kadang memang ada firman yang menjadi manusia. Dia Yesus Kristus kan Bapak Ibu? Dia adalah Yesus. Dan dia diam di antara kita. Dalam Ibrani 4:15 bahkan dia disebut apa Bapak Ibu? Bukan cuma diam di antara kita, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebab itu kalau kita berdoa kepadanya di tengah proses yang mungkin kita harus jalani, ingatlah dia paham kok seru doa kita. Bapak bukan kayak supporter bola Bapak Ibu ya, yang nonton dari tribun kemudian cuma teriak, semangat ya anakku, tabahkan hatimu ya anakku. Bapak nggak seperti supporter bola begitu. Tapi dia bekerja, Allah bekerja lebih dari sekedar menyemangati kita. Allah turut bekerja
Bahkan dengan firman-Nya yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus, dia turut bekerja menjadi manusia. Dia diberikan agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sang manusia itu tahu rasanya menjadi manusia yang harus menjalani proses yang panjang di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia pernah ditinggalkan. Dia mengalami ketakutan. Dia tahu rasa itu. Dia tahu dikhianati itu sakit, Bapak Ibu. Tapi dia mengundang Anda dan saya kepadanya. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak menyenangkan ya memang Bapak Ibu, hidup di dalam berbagai kesulitan yang ada. Kita mengharapkan jawaban Tuhan, solusi cepat-cepat dari Tuhan. Tapi ingatlah juga ada proses Tuhan yang memang panjang. Dan di dalam itu Tuhan gak ngebiarin kita. Ada sang firman yang menjadi manusia. Dia mengundang kita untuk menerima dia. Dia mau kita berharapnya sama dia. Dia mengundang kita untuk jauh lebih menginginkan keselamatan kekal di atas seluruh keinginan yang kita nyatakan dalam doa-doa kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan ketika kita datang dengan seluruh doa kita. Maka jangan terpuruk dalam keputusasaan. Kalau kita hari ini mungkin sedang dalam kondisi tersebut, Bapak Ibu Saudara, yuk kita kembali pada firman dan janjinya. Itu pasti. Cobalah sadari bahwa dia pun mau kita percaya pada proses yang dia kerjakan. Dan yakinlah, di dalam proses itu, dia mau menyatakan apa yang terbaik bagi kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kau adalah Allah yang mau menjadi manusia. Engkau memberikan pemeliharaan buat kami yang mesti kami jalani dalam proses yang mungkin kadang-kadang sangat panjang. Tapi selalu ingatkan kami di dalam proses pemeliharaan Tuhan untuk doa-doa yang sedang kami gumulkan. Tuhan memahami perasaan kami. Tuhan menyadari betapa kami bergumul di dalam hal itu, dan Tuhan akan memberikan kelegaan demi kelegaan sewaktu kami mengikuti prosesnya Tuhan untuk memelihara kami. Maka Tuhan, biarlah firman ini hidup di dalam kami, agar kami selalu mengingat janji-Mu Tuhan. Kami rindu dengan iman. Kami melihat jawaban doa-doa yang kami serukan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.